Halo sahabat pengawas, perkenalkan, nama saya Bang Awasai. Saya akan membawa sahabat pengawas semua untuk mengenal teknis pengawasan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Sebelum kita masuk pada teknis pengawasan, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu nomor 19 tahun 2022 tentang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja telah memberikan arahan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Dalam susunan tim fasilitasi pengawasan tersebut, terdapat beberapa jabatan yang harus dipegang oleh pimpinan dan staf Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, antara lain Koordinator Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Kemudian, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota harus segera menyusun tim fasilitasi pengawasan yang nantinya akan melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Pertama, Sekretaris Tim Fasilitasi Pengawasan membuat surat tugas tim pengawasan. Hasil dari prosedur yang pertama ini adalah berupa surat tugas. Surat tugas tim pengawasan terdiri dari surat tugas untuk pimpinan Bawaslu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, dan surat tugas untuk staf Sekretaris Bawaslu yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Surat tugas harus mengandung kop surat, nama dan nomor surat, poin pertimbangan, dasar hukum, nama-nama yang akan diberi tugas, tugas yang diberikan, dan tanda tangan serta cap pengesahan. Setelah Sekretaris Tim Fasilitasi Pengawasan selesai membuat surat tugas dan ditandatangani, Sekretaris memberikan surat tugas kepada tim pengawasan. Tim pengawasan wajib membawa surat tugas dan tanda pengenal atau ID card pada saat melaksanakan pengawasan. Hal ini harus dipatuhi oleh tim pengawasan agar mendapatkan akses sebagai tim pengawas. Selain surat tugas dan tanda pengenal, tim pengawasan juga harus membawa dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat melakukan pengawasan, seperti lembar alat kerja pengawasan, formulir model A, peraturan yang berkaitan, alat rekam, alat komunikasi, dan alat dokumentasi. Setelah itu, tim pengawasan memperkenalkan diri kepada petugas di KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Perkenalan ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi seperti biasa dengan tidak melupakan senyum, sapa, dan salam. Setelah itu, tim pengawasan harus memperkenalkan nama, menyampaikan maksud dan tujuan datang, dan menunjukkan surat tugas apabila diperlukan. Hal ini bertujuan agar petugas di KPU dapat memberikan hak akses kepada tim pengawas untuk dapat mengawasi KPU. Selanjutnya, tim pengawasan melakukan pengamatan dan pencermatan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dalam melakukan pengawasan dan pencermatan ini, tim pengawasan wajib membawa alat kerja yang dibutuhkan dalam pengawasan, antara lain alat kerja pengawasan, formulir model A, peraturan yang berkaitan, alat rekam, alat komunikasi, dan alat dokumentasi. Setelah itu, tim pengawasan melakukan wawancara kepada petugas pendaftaran dan verifikasi administrasi KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota, serta petugas penghubung atau liaison officer partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Setelah melakukan pengamatan, pencermatan, dan wawancara, tim pengawasan melakukan uji sampling terhadap data keanggotaan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL oleh operator SIPOL. Sebelumnya, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota harus menunjuk salah satu staf sekretariat untuk menjadi operator SIPOL yang akan memiliki hak untuk mengakses SIPOL melalui surat keterangan dari Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat. Langkah selanjutnya adalah tim pengawasan melakukan audit terhadap semua dokumen persyaratan yang diberikan oleh partai politik kepada KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Audit ini dilakukan dengan memeriksa dan memastikan semua dokumen persyaratan telah benar sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh KPU. Setelah semua proses pengawasan dilakukan, tim pengawasan wajib memberikan saran perbaikan apabila petugas pendaftaran dan verifikasi administrasi KPU yang melakukan tugasnya dengan tidak profesional.
Saran perbaikan ini diberikan kepada KPU melalui surat masukan dan saran yang berisikan poin-poin yang harus diperbaiki oleh petugas pendaftaran dan verifikasi administrasi terkait kesalahan yang dilakukan petugas dalam menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dalam memberikan penilaian atas saran perbaikan ini, tim pengawasan harus memahami undang-undang, PKPU, surat keputusan atau surat edaran, peraturan Bawaslu yang terkait sebagai pedoman dalam memberikan penilaian atas profesionalisme petugas pendaftaran dan verifikasi administrasi. Kemudian, tim pengawasan mengisi alat kerja yang terdiri dari alat kerja pengawasan dan formulir model A berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen dan wawancara terhadap petugas pendaftaran dan verifikasi administrasi KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota, maupun petugas pengumpul partai politik calon peserta pemilu. Tim pengawasan wajib menuangkan semua kondisi yang ditemui di lapangan terkait pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Jika ada temuan, maka tim pengawasan wajib menuangkan ke dalam formulir model A sebagai dugaan pelanggaran. Sebaliknya, jika tidak ada ditemukan temuan, maka tim pengawasan mengisi pada bagian informasi dugaan pelanggaran dengan kalimat tidak ada. Setelah mengisi seluruh alat kerja, tim pengawasan melaporkan hasil pengawasan kepada sekretaris melalui alat kerja pengawasan dan formulir model A, yang mana nantinya sekretaris akan menyusun nota dinas laporan hasil pengawasan dan diberikan kepada ketua dan disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilaporkan kepada pimpinan dalam rapat pleno. Nah, begitulah teknis pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Semoga sahabat pengawas semua dapat memahami tata cara pengawasan sehingga kita bisa mengawal demokrasi bangsa Indonesia dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Salam awas untuk kita semua.